berdoa selesai. Baik, jadi di responsi kalkulus ini kita akan ada 4 sesi, yaitu pemberian materi, Q&A, dokumentasi, dan absen. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Bu Maria untuk langsung memberikan materi kalkulus pada hari ini. Oke, ya selamat siang, menjelang sore ya semuanya ya. Gimana liburannya? Ya, mudah-mudahan materi kalkulus sebelum liburan masih diingat ya. Kita akan review sedikit materi untuk UTS. Saya ingatkan kembali, ya ini ya, iya. Oke, terima kasih. Review sedikit ya. Em, Materi UTS kita, kisi-kisinya ini ya. Ya, di kelas saya udah sempat saya bagikan juga. Akan ada 4 soal ya. Soal pertama tentang limit, kekontinuan, asimtot pada fungsi. Soal kedua tentang turunan. Turunan itu kan kita eh, awal mulanya dari definisi. Turunan itu kan bentuk limit secara khusus gitu ya. Punya definisi berdasarkan limit. Nah, tolong dipahami tentang itu. Kemudian menurunkan fungsi eksplisit dan implisit. Tentunya aturan rantai digunakan di situ ya. Soal yang ketiga tentang limit bentuk tak tentu ya. Bentuk tak tentu ada 6 ya. Ada 6. Oke, boleh diingat-ingat lagi ya. Yang terakhir, aplikasi dari turunan. Menentukan nilai kritis, maksimum, minimum, lokal atau global, titik belok, selang kemonotonan, selang kecekungan, dan men-sketsa kurva. Itu ya kurang lebih ya. Nah, untuk responsi hari ini, rencana saya kita membahas soal dari tugas dulu ya. Soal dari tugas dulu kita coba bahas. Nanti kalau ada sisa waktu kita coba bahas soal yang lain ya. Ya, mestinya ini kalian udah mengerjakan. Em, ya, karena deadline-nya udah lewat ya. Ini soalnya sama ya, kelas saya sama kelas Bu Yasi ya. Oke, kelihatan nggak? Ya, bukan ini ya. Oke, ini ya. Yang pertama kita menentukan nilai limit ya, menentukan nilai limit. Ya ini hal yang mendasar. Kita lihat yang nomor 1A dulu ya. Kalau kita substitusi limit T mendekati minus 7 dari fungsi yang ini ya. Hasilnya apa? 0/0 ya. 0/0 tidak terdefinisi ya. Nah, bagaimana kita mencari tahu nih nilai di sekitar minus 7 dari fungsi ini? Diturunkan boleh ya, karena ini bentuk salah satu bentuk tak tentu ya. 0/0. Oke, boleh ya. Coba kita turunkan. Limit T menuju minus 7 dari tambah 4T minus 2, 21 ya. Dibagi dengan T plus 7 ya. Karena ini bentuk tak tentu 0/0 kita bisa gunakan aturan L'Hopital ya. Aturan L'Hopital bisa kita gunakan untuk bentuk apa aja?
0 per 0 atau tak hingga per tak hingga ya. Kita bisa turunkan, kita dapatnya apa? Turunan dari T kuadrat 2T minus, plus 4 ya. Dibagi dengan turunan dari T plus 7. 1 ya. Oke, ini berapa? Kalau kita substitusi minus 7, kita dapat minus 14 plus 4 ya. Ada nilainya ya. Jadi minus 10. Gitu ya. Atau cara lain, misal kalian males hitung turunannya, bisa pakai faktorisasi ya. Bisa pakai faktorisasi. Faktorisasinya apa ini? T plus 7 ya. T minus 3 ya. Dibagi T plus 7 ini habis ya. Jadi limit T menuju minus 7 dari T minus 3 minus 10 ya. Oke, yang bagian B gimana? Kalau kita substitusi 2, X mendekat ke 2 dari fungsi ini, kita dapat bentuk 0 per 0 juga ya. 0 per 0 juga. Ya, kalau mau pakai L'Hopital boleh. Cara lain, kalikan sekawan ya, akar sekawannya. Kalikan akar sekawannya. Ya, nanti kalian akan dapat berapa itu? 4 minus X kuadrat dibagi 3 minus akar X kuadrat plus 5 ya. Akar sekawannya apa ini? Kalikan dengan 3 plus ya. Plus akar X kuadrat plus 5. Dibagi 3 plus akar X kuadrat plus 5. Nanti akan diperoleh gini ya. 3 plus akar X kuadrat plus 5 dibagi 3 kuadrat gitu ya. Dikurang akar X kuadrat plus 5 dikuadratkan gitu ya. Jadi kita akan punya X kuadrat plus 5 gini ya. Ya, ini kan jadinya nanti 9 minus 5 itu 4 ya. Jadi kita dapat 4 minus X kuadrat ya. Sama ini kan nanti habis ya. Jadi kita tinggal hitung limit X menuju 2 dari yang ini ya. Berapa ini? 2 kuadrat 4 tambah 5, 9. Akar 9, 3, 6 ya. Limitnya 6 ya mestinya ya. Oke, yang bagian C. Limit X menuju ke 0 dari sin 12X dibagi 2X. Sama ini bisa pakai L'Hopital ya, bentuk 0 per 0 ya. Kalau pakai L'Hopital gimana? Turunan dari sin 12X apa? Cos 12X dikali dengan
12 dibagi dengan 2. Ya, ini limit X-nya menuju ke 0 ya. Ini cos 0, 1 ya. 1. Berarti kita dapat 12/2 sama dengan 6 ya. Oke, seperti itu ya. Atau kalau mau pakai teorema, kita kan punya ya teorema limit X mendekat ke 0 dari sin X per X ya. Ini sama dengan 1 ya. 1. Nah, pakai ini juga bisa. Limit X menuju ke 0 dari sin 12X per 2X ya. Ya, ini berlaku untuk AX. Sin AX per AX juga ya. Ini kita bisa kalikan dengan 6 gitu ya. Bawah kalikan dengan 6. Kita akan dapat limit X menuju ke 0 dari 6 kali sin 12X per 12X. Ini menuju ke 1 ya. Jadi ini sama dengan. Oke, seperti itu ya. Bisa berbagai macam cara ya. Ada pertanyaan tentang nomor 1? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 2. Oke, fungsi f diplot pada gambar ini ya. Ya, ini mestinya bisa ya. Bagian pertama, limit X menuju -3 dari fx. -3 di sini ya. Ini -3. Berarti kita lihat di sekitar -3. Limitnya menuju kemana? Gitu ya. Dari kiri limitnya menuju ke kedua ya. Dari kanan juga menuju ke kedua. Ini bisa dicoret ya. Oke. Jadi limitnya ini sama dengan 2 ya. F-3-nya berapa? Nilai fungsinya di -3. 1 ya. Karena lingkaran penuhnya ada di, sorry. Iya betul. Ada di 1 ya. Ada di 1. Kemudian F-1. F-1. Nggak ada ya, nilainya tidak ada. Tidak terdefinisi ya, karena bolong. Di sini bolong. Bagian keempat, limit X menuju ke 1. Ini 1. Limit X menuju ke 1-nya berapa? Nggak ada ya? Tidak ada. Kenapa nggak ada? Ya, ini berhubungan dengan soal kelima dan keenam ya. Limit kanannya tidak sama dengan limit kirinya. Limit kanannya berapa? Dari kanan dia menuju ke 1 ya. Sedangkan limit kirinya menuju ke kedua ya. Jadi yang bagian 4 limitnya di 1 tidak ada. Karena dari kanan limitnya mendekat ke 1, sedangkan dari kiri limitnya mendekat ke 2. Cukup jelas ya? Membaca, menentukan nilai limit dari kurva. Gitu ya. Kemudian tadi limit, kekontinuan, oke nanti kita bahas asimtot. Kalau dari kurva ini,
fungsinya punya asimtot nggak? Baik asimtot tegak ataupun asimtot datar. Masih ingat definisi asimtot? Nilai F di 1, kita lihat lingkaran yang penuhnya ada di 2. 2 ya, F1-nya 2. Asimtot yang kita bahas tuh ada 2 kan ya. Ada asimtot datar, satu lagi asimtot tegak ya. Asimtot datar itu berarti garisnya mendatar, horizontal. Berarti kita lihat limit ketika X-nya menuju ke kalau koordinat kartesius seperti ini, asimtotnya mendatar, berarti kita lihat X-nya kalau menuju ke ujung kanan atau menuju ke ujung kiri. Itu ya. Dia membesar menuju tak hingga atau dia mengecil menuju minus tak hingga. Gitu ya. Berarti kita lihat nih limit X menuju tak hingga atau minus tak hingga dari fx. Dia menuju ke sebuah nilai enggak? Kalau dia menuju ke sebuah nilai, katakanlah A, berarti Y sama dengan A itu disebut sebagai asimtot datar dari fungsi fx. Gitu ya. Contoh ini A. Ketika X-nya membesar menuju ke tak hingga, fungsinya itu katakanlah kurvanya seperti ini. Gini ya. Dia tuh mendekat ke A, tapi nggak pernah nyampe, cuma deket aja. Gitu ya. Gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, maka Y, ini kan Y sama dengan A ya. Garis Y sama dengan A. Garis Y sama dengan A kita sebut sebagai asimtot datar dari fungsi fx. Gitu ya. Atau kita lihat ke minus tak hingga, dia mengecil. Misal gambarnya seperti ini. Nah, ini juga kita sebut Y sama dengan A sebagai asimtot datar dari fungsi fx. Gitu ya. Kalau asimtot tegak, berarti garisnya tegak gitu ya. Katakanlah seperti ini. Ini di X sama dengan, misal ini X sama dengan B. Gitu ya. Berarti limit di X mendekat ke B dari fx itu nilainya membesar atau mengecil. Gitu ya, menuju plus minus tak hingga. Contoh gambarnya gini gitu ya. Mendekat ke kiri, ya ini boleh dari kiri, boleh dari kanan, boleh di B tepat. Gitu ya. Ini kan mendekat ke B dari kiri, nilai fungsinya membesar ya, menuju ke tak hingga.
Maka garis X sama dengan B disebut asimtot tegak dari fungsi f(x). Gitu ya, atau misal kurvanya seperti ini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat nih dari kurva ini, fungsinya punya nggak asimtot mendatar dulu? Kalau X-nya membesar, apakah kurvanya mendekat ke sebuah nilai? Enggak ya? Enggak ya? Kalau kita lihat ini trennya X membesar, ini juga membesar menuju tak hingga gitu ya. Jadi kurva ini enggak punya asimtot mendatar. Kalau asimtot tegak punya enggak? Enggak juga ya? Enggak juga. Ketika X-nya menuju mendekat ke sebuah nilai, enggak ada nilai fungsinya yang membesar menuju tak hingga atau mengecil menuju minus tak hingga. Gitu ya. Oke, lanjut tentang kekontinuan. Diberikan fungsi f(x) seperti ini, tunjukkan bahwa fungsi f(x) itu kontinu di x minus 1. Definisi f(x) kontinu di x minus 1 apa? Coba sebutkan. Apa definisinya? Definisi f(x) dikatakan kontinu di x sama dengan minus 1 apabila limitnya di x menuju ke minus 1 dari f(x) itu sama dengan f min 1. Gitu ya, f min 1. Berarti pertama yang perlu kita periksa adalah bahwa f min 1-nya ada, dia terdefinisi gitu ya. Kalau f min 1-nya ada, terdefinisi, kita tinggal periksa limit di sekitar min 1. Sama nggak dengan nilai f min 1. Gitu ya. F min 1-nya berapa? Ya ini bolehlah saya kasih poin gitu ya. F min 1 ada nggak? Berapa? Min 1 ya. Min 1 pangkat 3 ya. Karena ini ada tanda sama dengan ya di sini ya. Jadi min 1 pangkat 3 sama dengan min 1. Oke, sekarang F min 1-nya ada, kita periksa limit di sekitar min 1. Periksa limit kiri dulu ya, misal ya. Limit X menuju minus 1 dari kiri.
dari fx. Berapa limit kirinya? Dari kiri minus 1, berarti kita pakai fungsi yang mana? Baris 1, baris 2, apa baris 3? Baris 1 ya. Ini ya, kecil atau sama dengan min 1 sebelah kirinya. Berarti limit kirinya sama dengan minus 1 pangkat 3 ya. Minus 1. Sekarang periksa limit kanannya. X menuju min 1 dari kanan. Berarti kita pakai yang baris ke 2 ya. Berapa itu? Min 1 ya. Minus 1. Jadi limit X menuju ke minus 1 dari fx itu sama dengan minus 1. Sama dengan f minus 1. Gitu ya. Jadi fungsi f continue di x sama dengan minus 1. Oke. Bagian B, tentukan nilai A agar fungsi fx itu continue di x sama dengan 1. Agar fx continue di x sama dengan 1. Artinya apa syaratnya? Maka haruslah limit, ini tadi ya definisinya ya, x menuju 1 dari fx itu sama dengan f1. Sama dengan f1 ya. Sekarang f1-nya ada nggak? F1-nya berapa? A minus 1 ya berarti ya. Kita ikut baris yang ketiga ya. Lalu limitnya, limit x menuju ke 1 dari kiri dari fx berapa? X ya. Kita ikut baris yang kedua. X-nya mendekat ke 1, berarti ini 1. Gitu ya. Dari kanan lagi kita periksa. Limit X menuju ke 1 dari kanan dari fx. Dari kanan berarti kita pakai yang baris ketiga ya. Baris ketiga berarti A minus X. X-nya mendekat ke 1, berarti A minus 1. Gitu ya. Oke, berarti supaya limit ini ada, 1 harus sama dengan A min 1 ya. Ini ya. 1 harus sama dengan A min 1. Berarti A-nya adalah A-nya 2 ya. Oke, dengan demikian terpenuhi nih syarat yang ini. Terpenuhi ya. Berarti limitnya 1, F1-nya juga 1 ya.
Oke, yang bagian ini mestinya bisa ya. Gimana? Gini ya, yang A limit X menuju -3 dari fx. Ada nggak? Nggak ada ya? Kiri kanannya beda ya. Yang B, F-3-nya berapa? 1 ya. Bulatan penuhnya di 1. F-1 bagian C, 1. F2 bagian D, F2. F2 ini ya, di sini ya. 1, sekian ya ini ya. Ya, oke 1, sekian lah katakan ya. Yang bagian E, F1, ini penekanannya F1 ya, bulatan yang hitam ini ya. Nilainya 1 ya. Yang F, limit X menuju -3 dari kiri. 2 ya. Limit dari kirinya 2. Yang G dari kanan. 1 ya. Yang H, limit X mendekat ke -3 dari fx. Tidak ada ya. Limit kiri sama kanannya beda. Ini ya selama garisnya nggak putus, tetap dianggap itu nilai F2 ya. Oke. Oke, yang I, X mendekat ke 1, tuh. Oh, sekarang limitnya. F mendekat ke 1 ke 1 ya. Ini tuh ya kurvanya gimana? Seperti ini ya dia ya. Gini terus ini berosilasi gitu ya. Berarti kalau kita lihat ya ini tuh di 1 ya. Jadi mestinya limit kiri sama kanannya sama ya. Nilainya 1 ya. J 1, K 1, L. L itu sekarang -1. Limit X mendekat ke -1 dari fx. 2 ya, 2. Itu jawabannya mengikuti M dan N ya. Yang M limit kanannya mendekat ke 2, limit kirinya juga mendekat ke 2. Gitu ya. Oke, yang nomor 5 gimana?
Oh, sebentar, saya mau balik ke gambar nomor 2. Gambar 2 ini punya asimtot mendatar nggak? Nggak ya? Nggak punya ya? Ya, definisinya udah dihapus. X-nya membesar, dia nggak mendekat ke satu nilai tertentu ya, atau ketika X-nya mengecil. Punya asimtot tegak nggak? Nggak punya juga ya? Nggak punya. Nggak ada nilai di mana Y-nya ini membesar menuju tak hingga atau mengecil ya. Oke, cukup jelas ya tentang asimtot. Sekarang kita ke turunan ya. Nah, ini definisi dari turunan dalam bentuk limit khusus ya. Turunan fungsi f di C itu didefinisikan sebagai, misalkan kita punya fungsi fx gitu ya. Turunan dari fungsi f di titik C itu adalah limit h menuju ke 0 dari f C ditambah H gitu ya. Kita bentuk selang yang sangat kecil ya. Ingat ilustrasi kecepatan sama garis singgung ya. Kita bentuk selang yang sangat kecil sampai H-nya itu menuju ke 0, hanya sangat kecil. Dikurangin dengan FC dibagi dengan H. Ini ya definisi turunan dari fungsi F di titik C. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau cari turunan dari fungsi f t sama dengan 2t kuadrat di mana? Di t sama dengan 2. Ya. Berarti f aksen 2 itu sama dengan limit h menuju ke 0 dari f 2 ditambah h gitu ya. Dikurangin f 2 dibagi dengan h. F2 plus H-nya apa? Ini ya. Berarti sekarang 2 plus H, 2 kali 2 plus H dikuadratkan gitu ya. Kelihatan nggak nih spidolnya? Nggak kelihatan ya? Ya, 2 dikali 2 tambah H dikuadratkan. Dikurangin F2-nya apa? 2 kali 2 dikuadratkan gitu ya. Fungsi F-nya ini kan ya. Dibagi dengan H ya. Jadi kita dapat apa? Limit H menuju 0 dari, ya ini tinggal dihitung. Ini apa nih? 4 plus H ya? Ya, 4 plus H kuadrat itu apa? Sorry, 8 H ya? Ya enggak? Plus H kuadrat gitu kan?
Oh iya, sorry. 4 plus 2H. Gini ya, 4 plus 2H. 4 kuadrat ditambah 2 kali 8 berarti ya, 16H ya. Ditambah 4H kuadrat ya. Dikurangin 4 kuadrat. Dibagi H. Ini habis ya. Jadi kita punya limit H menuju ke 0 dari 4H 4 ditambah H. Gitu ya. Dibagi dengan H ya. Ini habis. Jadi kita punya limit H menuju 0 dari 4 kali 4 tambah H. Hanya menuju ke 0 berarti ini menuju ke 4 kali 4. Ya. 16. Benar nggak? Meriksanya gimana? Ya kita udah tahu sifat-sifat turunan. F aksennya berapa? F aksen T. 2 kali 2T ya? Kok beda? Oh iya. 2 kali 2T pangkat 1 dikali turunan dari 2T. Ya. Turunan dari 2T, 2. Ya. Ini sama dengan 8T ya. Berarti F aksen di 2 itu sama dengan 8 kali 2, 16. Gitu ya ngeceknya ya. Bagian yang B, ya ini saya males geser-geser kamera, jadi saya di sini aja ya. Saya hapus ya. Ini pakai definisi ya. Sekarang yang bagian B ini aturan rantai aja ya. Aturan rantai biasa ini. Notasi ini masih ingat ya? DX ya. Sama seperti DDX ya, turunan ya. Artinya tentukan turunan dari sin pangkat 4 dari X kuadrat tambah 3X. Oke, ini agak panjang ya. Fungsinya banyak. Kita bisa pakai pemisalan ya. Misalkan apa? Y-nya apa? Y sama dengan U pangkat 4. Gitu ya. Di mana U-nya itu adalah apa U-nya? Sin dari V ya. Sin V ya. Gitu ya. V-nya apa? V-nya adalah X kuadrat ditambah 3X. Gitu ya. Sehingga kita tuh punya U-nya apa? Kalau kita mau tulis ulang. Y-nya. Y-nya kan berarti bisa kita tulis dalam U pangkat 4. U-nya adalah sin pangkat 4 dari V. V-nya X kuadrat tambah
3X gitu ya. Yang mau kita hitung apa? Turunan dari ini, turunan dari Y. Berarti kita mau hitung DY, DX. Gitu ya. Kita punya pemisalan, Y-nya dalam U, U-nya dalam V, V-nya dalam X. Kita bisa pakai aturan rantai. DY DX itu sama dengan DY DU kali DU DV kali DV DV DX. Gitu ya. Dari sini kita bisa hitung DY DU-nya apa? 4 4U pangkat 3 ya. Dari sini DU DV-nya apa? Turunan sin cos V ya. Dari sini DV DX-nya apa? 2X plus 3. Sehingga kita punya, ya ini bisa kita tulis seperti ini dulu gitu ya. Kali cos V kali 2X plus 3. Lalu kita ubah ke dalam X semuanya ya. Kita punya apa? 4 kali sin pangkat 3 dari V. V-nya apa? V-nya X kuadrat tambah 3X. Gitu ya. Dikali cos V-nya adalah X kuadrat ditambah 3X dikali dengan, udah ya, 2X tambah 2X tambah 3. Oke, benar nggak? Oke ya. Sekarang bagian yang C, ini turunan dari fungsi implisit ya. Y-nya itu fungsi dalam X ya. Sin XY sama dengan Y. Maka DY dx-nya apa? Kita turunkan kedua ruas terhadap X ya. Turunan sin XY terhadap X apa? Turunan sin itu cos XY baru turunan dari X kali Y ya. X kali Y. Ini perkalian dua buah fungsi. Fungsi X dengan fungsi Y. Gitu ya. Jadi kita pakai aturan perkalian ya. Berarti apa nih? Turunan dari X ya. 1 ya. Kali Y ditambah X dikali turunan dari Y terhadap X ya. Berarti DY dx ya. DY dx. Udah ya. Baru yang ruas kanan Y diturunkan terhadap X lagi ya. Kita punya DY dx. Oke, kita kumpulin DY dx-nya menjadi ini ya. Oke, inilah keluarin dulu. Y cos XY ditambah X cos XY DY dx. Ini pindah ke kiri jadi minus DY
dx sama dengan 0 ya. D dx-nya kita kumpulin jadi x cos xy min 1 dy dx sama dengan ini pindah ke kanan. Jadi minus ya. Y cos xy. Sehingga dy dx-nya adalah minus y cos xy dibagi x cos xy minus 1. Oke, seperti itu ya. Iya. Iya. Turunan dari y terhadap x. Turunan dari y terhadap x simbolnya apa? Y. Turunannya kita punya beberapa notasi ya. Bisa y aksen, ya kan? Turunan dari y ya, y aksen. Atau bentuk lainnya dy dx. Ya, ini notasi apa? Leibniz ya. Ya. Simbol aja ya. Bisa juga dx y kayak soal yang B. Ya. Kalau mau pakai y aksen di sini juga boleh. Ya. Oke, yang keenam limit bentuk tak tentu. Oke, kita langsung aja ya. Yang bagian A ini bentuk apa? Coba besarin. Oke. Ya. Yang A. Limit X menuju ke 0 dari kanan. Dari ln sin kuadrat X per 3 ln tangan X. Kalau kita substitusi X-nya 0 dari kanan. Mendekat ke 0 dari kanan. Kita punya yang atas. Sin 0 itu 0. Ln 0 itu minus tak hingga ya, ln 0 ya. Jadi yang di atas pembilangnya kita punya minus tak hingga. Yang bawah tangan 0, tangan 0 tak hingga ya. Sin per cos. 0, 0. 0 ya. Ya, tangan 0 itu 0 betul. Ln 0 tadi menuju ke minus tak hingga. Jadi kita punya ini bentuk apa? Tak hingga per tak hingga ya. Kita bisa gunakan L'Hopital ya. Tinggal diturunkan yang atas, turunkan yang bawah. Yang atas turunannya apa? Ya, itu kalian perlu ingat ya, kurva-kurva ln itu supaya kebayang ini tuh bentuk apa sih? Ln 0 kan menuju tak hingga gitu ya. Limit X menuju ke 0 dari ln sin kuadrat X per 3 ln tangan X. Ya ini bentuk tak hingga per tak hingga kita bisa pakai L'Hopital menjadi apa? Turunan dari ln fx. Turunannya apa? Apa? Seper fx kali f aksen x ya. Sehingga turunan dari ln sin kuadrat x itu adalah 1 per sin
kuadrat X dikali turunan dari sin kuadrat X ya. Turunan dari sin kuadrat X apa? 2 sin X kali cos X. Ini yang atas. Sekarang yang bawah lagi turunkan. 3 kali turunan dari len tangan X. 1 per tangan X dikali turunan dari tangan X. Yaitu secant kuadrat X. Oke, seperti ini ya. Ada yang bisa dicoret? Ini sin sama sin kuadrat ya. Jadi yang atas kita punya apa? 2 sepertangan ya. Ya, cos per sin itu sepertangan ya atau kotangan. Dibagi 3 sekan itu apa sekan? Seperkos. Berarti ini tuh apa? Seperkos kuadrat. Tangan itu, sepertangan berarti cos per sin. Ya, sepertangan ya. Dikalikan dengan seper cos kuadrat. Ini ya? Kok gini? Yang mana yang salah? Oh iya, coret aja ya. Oke, terima kasih. Coret aja ya ini ya. Yang ini sama ini ya. Sehingga kita punya limit X menuju ke 0 dari kanan dari 2 per 3 sekan. Oke, sekan. Sekan tadi seper cos ya. Cos 0 itu 1. Gak ada masalah ya berarti ya. Sehingga hasilnya jadi 2 per 3 ya. Oke. Bagian yang B. Bentuk apa ini? Bentuk apa? Kalau saya terlalu cepat kasih tahu ya. Yang B, tangan X-nya menuju ke pi per 2. Sin pi per 2 per cos pi per 2. Pembaginya 0, menuju tahingga ya. Tangan pi per 2 itu menuju ke tahingga. Sekan pi per 2 juga menuju ke tahingga ya. Seper 0 ya. Menuju ke tahingga. Jadi kita punya ini bentuk tahingga kurang tahingga. Tahingga kurang tahingga. Nah, limitnya berapa? Ya, kita mau bentuk menjadi 0 per 0 atau tahingga per tahingga gitu ya. Tinggal kita jabarkan aja. Tangan itu apa? Sin per cos, sekan seperkos. Sehingga kita punya sin X min 1 dibagi dengan cos X ya. Sin pi per 2 itu 1. Berarti 1 kurang 1, 0 yang di atas. Yang bawah cos pi per 2 itu 0. Kita punya bentuk berarti
0/0. Kita bisa pakai L'Hopital ya. Sehingga bisa kita tulis turunannya apa? Turunan dari sin cos X, turunan dari min 1, 0, dibagi turunan cos X min sin X. Oke. Cos pi per 2. 0. Ya, 0. Ini menuju ke 0. Ya, 0 gitu ya. Yang bawah sin pi per 2, 1. Minus 1. Sama dengan 0 ya. Oke, yang C itu bentuk apa yang C? X pangkat setengah kali ln X. X-nya menuju ke 0. Berarti bentuknya 0 pangkat setengah 0 ya. Ln 0 tadi tahingga. Bentuk 0 kali tahingga. Tipsnya apa? 0 kali tahingga. Ini 0 kali tahingga gitu ya. F kali G. F-nya menuju ke 0, G-nya menuju ke tahingga. Kita bisa tulis dalam bentuk F per seper G atau G per seper F gitu ya. Mana yang gampang dihitung aja. Berarti limit X menuju ke 0 dari kanan dari X pangkat setengah kali ln X. Mana yang di atas, mana yang di bawah? Ln aja di atas ya. Turunannya lebih gampang ya. Dibagi X pangkat minus setengah. Gitu ya. Tadi kita punya bentuk ini 0 kali tak hingga. Sekarang bentuknya menjadi tak hingga per tak hingga. Ya, tak hingga per tak hingga. Ini kan seper X pangkat setengah. Seper 0 itu menuju ke tak hingga. Gitu ya. Sehingga kita bisa gunakan L'Hopital menjadi turunan dari ln X itu seper X yang bawah. Turunan dari X pangkat min setengah. Min setengah X pangkat min 3/2 ya. Jadinya apa ini? Limit X menuju 0. Seper X gini. X pangkat 3/2. Di sini berapa? 2. Sorry. Minus 2 ya. Minus 2 ya. Ini jadi apa nih? Limit X menuju 0 dari kanan. Minus 2 kali X. Ini X pangkat 1. Min 1 ya. Jadi setengah ya. Iya, benar.
X-nya mendekat ke 0, berarti ini menuju ke 0 ya. Ya, udah 3 jenis yang berbeda ya. Tahingga per tahingga, tadi tahingga kurang tahingga, 0 kali tahingga. Sekarang ini bentuknya apa yang bagian D? Cos 0 itu 1, kosekan 0 tahingga ya. Kosekan itu sin, seper 0 tahingga ya. Jadi bentuk tak tentunya 1 pangkat tahingga. 1 pangkat tahingga. Kita pakai cara apa ini? Ya, len ya. Kita len kan. Len dari len dari ini aja lah ya. Dari cos X pangkat kosekan X. Ini sama dengan pangkatnya bisa turun ya ke depan ya. Ini sifat dari logaritma ya. Kosekan X kali len dari cos X. Sekarang limit X menuju ke 0 dari len cos X kosekan X. Berarti ini akan sama dengan limit X menuju ke 0 dari kosekan X kali len cos X. Kosekan dari 0 ini menuju ke tahingga ya. Tahingga cos 0 tadi 1. Len 1, 0. Kita punya bentuk tahingga kali 0. Ya. Bentuk tahingga kali 0. Oke, kita jadikan pecahan. Ya. Jadi limit X menuju ke 0 dari ya len cos X dibagi kosekan itu sin X. Oke. Sekarang cos 0 itu 1, len 1, 0. Yang di bawah sin 0, 0. Kita punya bentuk tak tentu 0 per 0 ya. Kita gunakan L'Hopital menjadi jadi apa? Turunan dari len cos X. Seper cos X dikali minus sin X. Ini ya. Dibagi dengan turunan sin itu cos X. Jadinya apa ini? Limit X menuju ke 0 minus, oke, gini aja. Minus sin X dibagi dengan cos kuadrat X ya. Yang atas menuju ke 0, yang bawah menuju ke 1.
Gini ya, sama dengan 0. Udah selesai? Belum ya? Belum. Tadi kita hitung limit dari len. Kita kembalikan lagi ya. Kita mau hitung limit X menuju 0 dari cos X pangkat kosekan X. Nah ini itu sama dengan limit X menuju 0 dari E pangkat ln cos X pangkat kosekan X. Ini ya, karena E dan ln itu saling inverse ya. E ln X itu sama dengan X ya, sama juga dengan ln E pangkat X ya. Oke, lalu ini akan sama dengan, karena E itu fungsi eksponensial, dia continue, maka limitnya bisa masuk ke dalam fungsinya. Gini. Nah, gitu ya. Nah, ini tadi yang udah kita cari nih. Sama dengan 0. E pangkat 0 sama dengan 1. Gitu ya. Oke, E dengan F itu mirip-mirip ya. E dengan F itu mirip-mirip, saya skip ya. Oke, lalu kita masuk ke aplikasi dari turunan. Nomor 7. Ini ya, ceritanya sebuah objek diproyeksikan secara langsung ke atas dari tanah. Mulainya dari tanah dengan kecepatan awal 128 kaki per detik. Ketinggiannya disimbolkan dengan S. Pada akhir detik, oke, ketinggiannya itu dinyatakan dalam fungsi ini ya, ST. Interval waktunya T-nya dari 0 sampai 8. Kapan objek tersebut mencapai ketinggian maksimum? Pada ketinggian berapa? Yang diketahui apa? Ketinggian dinyatakan dalam fungsi ST. Ini menyatakan ketinggian ya. Ketinggian objeknya. Yaitu 16T kali 8 minus T. Lalu kecepatan awal. Kecepatan itu apa? Ya, V0. Itu adalah turunan dari posisi, ya kan? Kecepatan itu kan perubahan posisi terhadap waktu, ya kan? Jadi kecepatan awal itu adalah S aksen pada saat T-nya 0. Gitu ya. 128 kaki per second. Kapan objek tersebut mencapai ketinggian maksimum? Ketika apa? Ya,
aksennya sama dengan 0 ya. Turunannya sama dengan 0. Itu kan titik kritis ya. Ini benda dilempar dari bawah ke atas. Dia pada saat tertentu dia akan mencapai tinggi maksimum lalu turun lagi ke bawah, gitu kan? Nah, ini terjadi ketika garis singgungnya itu mendatar. S-aksennya itu di sini sama dengan 0. Gitu ya. Berarti dari sini kita bisa cari turunannya berapa? S-aksen T itu adalah, oke, mau dikaliin atau mau dihitung pakai aturan perkalian nih? Turunannya berapa nih? Kaliin dulu. Berarti 16 kali 8 dikurangin 16 kali 8 berapa? Dikurangin 108. Ya, atau biarkan aja lah dalam ini. Ini turunin terhadap T, ini turunin terhadap T jadi 16 kali 2 T pangkat 1. Oke, ini sama dengan berapa? 16, 8 minus 2-nya bisa keluar juga ya. 16 kali 2 kali 4 minus T gitu ya. Kapan ini 0? Ketika 4 minus T sama dengan 0 ya, yaitu ketika T-nya 4. Pada ketinggian berapa itu dia mencapai maksimum? Tinggal ya S4 itu berapa gitu ya. Tinggal dihitung ini ya. Oke, lalu bagian B, tentukan interval waktu saat objek tersebut naik atau turun. Ya, ini kelihatan dia mencapai maksimum di T4. Berarti dia akan naik T-nya dari 0 sampai 4 gitu ya. Kemudian dia turun dari T-nya 4 sampai 8 ya. Karena ini interval waktunya 0 sampai 8. Lalu kapan objek tersebut menyentuh tanah? Kapan menyentuh tanah? Menyentuh tanah artinya S-nya kan 0 gitu ya. S-nya 0 berarti ini berapa nih? 16T 8 min T. Ini ya. S-nya 0 berarti ketika T-nya 0 atau T-nya 8. T0 itu di awal, T8 itu ketika dia udah naik jatuh ke bawah. Gitu ya. Oke. Masih ada waktu ini? Masih boleh lanjut? Atau mau tanya jawab? Oke, nomor 8. Identifikasikan titik kritis fungsi berikut. Tentukan nilai maksimum dan minimumnya. Yang pertama fx-nya, oke, x per seper x kuadrat pada interval ini. Dikasih tahu intervalnya, berarti yang dicari apa? Maksimum, minimum, global ya, global. Untuk tahu maksimum, minimum, global, kita cari dulu lokalnya ya, maksimum, minimum, lokal. Baru bandingkan dengan di ujung-ujung interval. Gitu ya. Ya, ini tinggal cari turunannya aja sih. Ya, titik kritis dulu ya, cari titik kritisnya dulu. Turunannya berapa ini?
1 kali 1 plus X kuadrat dikurangin X kali 0, 2X. X kali 2X ya. 1 plus X kuadrat pangkat 2 ya. Ini apa nih? 1 plus X kuadrat min 2X kuadrat. 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Jadi apa? Min X kuadrat ya? 1 min X kuadrat dibagi 1 tambah X kuadrat pangkat 2. Cari titik kritis itu ketika F aksennya 0. Berarti X-nya berapa? Bawah kan nggak mungkin 0. Atasnya aja ya. Ya, ketika 1 min X kuadrat itu sama dengan 0. Yaitu X kuadratnya sama dengan 1, X-nya bisa plus 1 atau minus 1. Titik kritisnya ada 2 ini. Nah, sekarang jenisnya apa? Ini maksimum atau minimum lokal? Kita coba pakai uji turunan pertama aja ya. Uji turunan pertama pembuat nolnya ada min 1 dengan 1. Di sini apa? Min 2. Min 2. Negatif ya. Negatif di sini 0. Positif di sini negatif juga ya. Jadi kesimpulannya min 1 ini titik di mana F-nya mencapai minimum lokal ya. Turun lalu dia naik. Di sini F mencapai minimum lokal. Di sini dari naik dia turun mencapai maksimum lokal. Oke, sekarang tinggal kita bandingkan aja nilai fungsinya di min 1, di 1, lalu di berapa? Min 1 sampai di 4 ya. Di 4. Berapa nilainya? Di min 1 minus 1/2 ya. Min setengah ya. Di 1 dia setengah, di 4 dia 4/17. Betul ya? Dia mencapai, oke, berarti ini minimum lokal dan global. Gitu ya. Begitu juga ini kan kecil dari setengah ya. Ini juga mencapai maksimum lokal dan global di X sama dengan 1. Gitu ya. Oke, bagian B ini sekalian tentukan selangnya. Selang naik, turun, cekung ke atas, cekung ke bawah. GX-nya 3X pangkat 4 dikurangin 4X pangkat 3 plus 2 ya. Kita periksa kapan dia monoton naik atau turun pakai turunan pertama. Turunan pertamanya apa? 12X pangkat 3 dikurangin 12X pangkat 2.
Oke, kita faktorkan ya supaya gampang mencari pembuat nolnya. Ini X min 1 ya. Ya, pembuat nolnya jadi berapa? X-nya 0, X-nya 1 ya. 0, 1. Di sini nilainya berapa? Ini G aksen. Minus positif, minus, minus. Minus ya di sini ya. Di sini katakanlah setengah positif. Di sini minus ya. Minus juga. Di sini positif. Oke. Berarti karena negatif, di sini fungsinya turun, turun, naik. Gitu ya. Jadi selang atau fungsi fungsi G turun pada selang berapa? Minus tak hingga sampai 1. Gitu ya. Dan fungsi G naik pada selang 1 sampai tak hingga. Lalu kecekungan ya. Ya, kita hitung turunan keduanya. G double aksen X-nya berapa? Dari sini aja ya. 36 X pangkat 2 dikurangin 24 X pangkat, pangkat 1 ya. Oke, jadi berapa nih? 6X 6X min 4. Benar ini? Ya, benar ya. G aksen X akan sama dengan 0 ketika X-nya 0 atau X-nya 4/6 ya, atau 2/3. Oke, berarti kita buat selangnya 0 dengan 2/3. Di sebelah kirinya 0, turunan keduanya nilainya apa? Minus, minus, minus. Positif ya, ini minus kali minus. Di antara 0 sama 2/3. Katakanlah sepertiga. Sepertiga positif. Ini minus ya. Ini minus. Di sebelah kanan 2/3. Oke, positif ya. Berarti di sini cekung ke atas, di sini cekung ke bawah, di sini cekung ke atas, gitu ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Ya, nomor 9 kurang lebih sama. Nomor 10, ini apa nih? Turunan fungsi implisit ya. Tadi kita udah bahas ya, turunan fungsi implisit. Terakhir ini soal cerita. Soal cerita ini kuncinya adalah kalian bisa mencari persamaannya. Iya, persamaannya apa? Jadi pahami ceritanya, bentuk persamaan yang bisa dibentuk apa, gitu ya. Oke, ini sekilas saja ya. Ini pagar kawat panjangnya 100 meter akan dibentuk seperti ini.
Tentukan X dan Y sehingga kandang tersebut memiliki luas yang maksimum. Nah, dikasih nih salah satu persamaannya, luas itu kan panjang kali lebar. Panjangnya ini dari sini ke sini itu Y, lebarnya X. Jadi A sama dengan X kali Y. Lalu info apa lagi yang kita punya? Total panjang kawatnya adalah 100. Artinya apa? Artinya X tambah X tambah X tambah Y sama dengan 100 ya. Jadi kita udah punya dua persamaan. Persamaan pertama A-nya sama dengan X kali Y. Persamaan kedua 3X tambah 2Y sama dengan 100. Tinggal ini disubstitusi. Jadi kita punya A itu fungsi dalam X. Dalam satu variabel aja. Gitu ya. Memaksimumkannya tinggal dicari turunan pertama atau turunan kedua. Oke gitu ya. Oke saya rasa cukup. Saya serahkan kembali ke Himti ya.